Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rismawati Ramdhani. Pada video ini saya akan melanjutkan materi matematika ekonomi. Ya, di sini kita akan membahas tentang vektor, model linear, dan aljabar matriks. Kita akan membahas bagaimana konsep vektor dan matriks ini akan menentukan solusi dari model linear, ya, pada ekonomi. Seperti itu. Pertama kita akan membahas tentang sistem persamaan linear, ya. Jika Anda ingat tentang model pasar dua barang yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya yang berjudul analisis equilibrium dalam ekonomi, kita membahas tentang beberapa model ekonomi dan salah satunya adalah model pasar dua barang yang di video tersebut dituliskan dalam persamaan 3.12. Nah, model ini dapat juga kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ya. Ini merupakan sistem dari dua persamaan linear. Ya, Anda bisa lihat di sini ada dua buah persamaan linear, ini yang pertama dan ini yang kedua. Ya, ini merupakan suatu sistem persamaan linear. Di sini terdiri dari dua buah variabel, ya, P1 dan P2. Secara umum, sistem dengan M persamaan linear dan N variabel, yaitu variabelnya adalah X1, X2, sampai Xn, dapat disusun dalam bentuk seperti ini. A11X1 plus A12X2 dan seterusnya sampai A1N Xn sama dengan D1, ini persamaan pertama, lalu ini persamaan kedua, dan seterusnya sampai persamaan ke M. Dan ini saya sebut sebagai sistem persamaan 4.1. Nah, pada sistem persamaan 4.1 ada tiga hal pokok yang dibahas di situ, yaitu koefisiennya, ya, yaitu AIJ, ya, yang ini, ya, ini adalah koefisien dari variabel-variabelnya, ya. Lalu ada himpunan variabel dan juga ada himpunan konstanta, yaitu D1, D2 sampai Dm. Yaitu yang ini. Nah, masing-masing himpunan yang pertama, kedua, dan ketiga ini dapat disajikan dalam bentuk matriks. Jadi untuk matriks untuk koefisien AIJ-nya saya tulis seperti ini, ya. Ini untuk koefisien-koefisien pada persamaan pertama, ini pada persamaan kedua, dan ini pada persamaan ke M. Lalu himpunan variabelnya juga saya dapat tulis seperti ini, X1 sampai Xn, dan himpunan konstantanya pun seperti ini, saya tulis D1 sampai Dm. Nah, di sini saya tulis, saya sebut ini sebagai matriks 4.2 gitu, ya. Nah, lalu dengan demikian, dengan menggunakan matriks-matriks pada 4.2, maka sistem persamaan 4.1 ini, yang ini dapat saya tulis secara lebih sederhana menjadi seperti ini. AX sama dengan D. A dikali X sama dengan D. Seperti itu. Ya. Oke, kenapa demikian ya? Kalau Anda ingat hasil operasi dari dua matriks, ya, saya sudah bahas di materi matriks, ya. Baris pertama dari AX ini adalah ini dioperasikan dengan ini, yaitu A11X1, A12X2 dan seterusnya sampai A1Xn. Dan ini akan sama dengan baris pertama pada D, ya, yaitu D1. Nah, ini A11X1 ditambah A12X2 dan seterusnya sampai A1NXn sama dengan D1. Ya, baris kedua dari AX ini berarti kita operasikan ini dengan ini, ya, untuk yang bagian ruas kirinya. A21X1 ditambah A22X2 ditambah A23X3 dan seterusnya sampai A2NXN. Itu adalah unsur kedua dari AX. Dan kolom kedua dari dia adalah D2, gitu. Dan memang nilai yang saya sebutkan tadi memang sama dengan D2. Dapat kita lihat di sini. A21X1 ditambah A22X2 dan seterusnya sama dengan D2. Seperti itu. Ya, jadi kita dapat persamaan ini. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita punya tiga buah persamaan linear, maka kita akan punya sistem persamaan linear seperti ini. 6x1 plus 3x2 plus x3 sama dengan 22 dan seterusnya. Maka dari sini kita bisa dapatkan tiga matriks. Yang pertama adalah matriks koefisien, isinya adalah koefisien-koefisien dari variabelnya, ya. 6, 3, 1. Itu untuk baris pertama. 1, 4, min 2 itu untuk baris kedua. 4, min 1, 5 itu untuk baris ketiga. Boleh nggak koefisien 0? Boleh saja kalau memang misalnya di sini tidak ada X1-nya tidak ada, berarti koefisien dari X1-nya adalah 0, gitu, ya. Nah, lalu variabelnya adalah X1, X2 dan X3 dan konstantanya adalah 22, 12 dan 10, ya. Seperti itu. Baik, contoh 2. Nah, jika Anda
perhatikan lagi pada video yang berjudul Analisis Equilibrium dalam Ekonomi, juga kita sudah membahas tentang model pendapatan nasional yang sederhana dengan dua variabel endogen Y dan C seperti ini, ya. Nah, model ini dapat kita susun lagi dalam bentuk yang standar seperti pada sistem persamaan 4.1. Maksudnya adalah di sini pada sistem persamaan 4.1 itu variabel-variabel endogennya tuh muncul di ruas kiri semua. Sedangkan yang di ruas kanan itu hanya muncul variabel eksogen dan juga konstantanya gitu ya. Jadi di sini perhatikan untuk persamaan pertama pada sistem pada model ini di sini C-nya masih muncul di ruas kanan padahal C ini adalah variabel endogen. Maka di sini saya pindahkan C-nya ke ruas kiri. Maka nanti persamaan pertama bentuknya seperti ini. Persamaan kedua pun demikian, BY-nya saya pindahkan ke kiri karena di sini Y-nya adalah variabel endogen ya. Jadi seperti ini model pendapatan nasional yang ditulis berdasarkan sistem persamaan 4.1. Nah, dari sini kita punya dua variabel ya, variabelnya adalah Y dan C. Maka matriks koefisiennya adalah di sini koefisien dari Y adalah 1 dan koefisien dari X adalah -1. Maka kita punya baris pertamanya dari matriks koefisiennya adalah 1 dan -1. Lalu pada baris kedua, pada persamaan kedua, variabel dari Y adalah -B, variabel dari C adalah 1. Maka unsur pada baris kedua adalah -B dan 1, seperti ini ya. Lalu vektor atau matriks variabelnya itu adalah Y dan C. Oh ya, vektor itu adalah matriks yang memuat satu baris atau satu kolom saja. Ya, kita bisa katakan sebagai vektor. Nah, oke. Nah, lalu ada vektor konstanta, berarti untuk baris pertama adalah I0 plus G0, gitu ya. Dan baris keduanya adalah A. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buktikan bahwa sistem ini dapat dinyatakan dalam persamaan AX sama dengan D. Oke, perhatikan di sini AX sama dengan D. AX itu adalah A dikali X, matriks A dikali matriks X, ya. Jadi ini dikali ini. Nah, ini dikali ini adalah berarti sama seperti yang tadi saya jelaskan, namun di sini lebih spesifik ya. Di sini matriksnya 2 kali 2 dan kita akan bahas secara tuntas gitu ya. Nah, perkalian dari ini dengan ini itu adalah untuk baris pertama itu adalah 1 dikali Y ditambah -1 kali C. Berarti 1 dikali Y min 1 kali C. Nah, ini adalah unsur pada baris pertama dari hasil perkalian AX. Lalu baris keduanya adalah -B kali Y ditambah 1 kali C. -B kali Y ditambah 1 kali C. Ini adalah elemen pada baris kedua dari AX. Dan kalau saya sederhanakan lagi, ini akan menjadi Y min C saja. Dan yang di bawahnya adalah -BY plus C. Nah, ini adalah AX. Nah, oke. Nah, perhatikan karena AX sama dengan D, maka D-nya ini haruslah ini kan, ya, D-nya adalah ini. Berarti D-nya adalah, baris pertamanya adalah Y min C, dan baris keduanya adalah -BY plus C. Nah, di sini kita punya D-nya adalah I0 plus G0. Dengan demikian, di sini ada dua buah D ya, D yang diperoleh dari AX yang ini, dan D yang ada di sini, ya. Dan kita memang akan buktikan bahwa AX sama dengan D ini memang benar, gitu ya. Oke, jadi AX-nya ini adalah ini, gitu ya, dan D-nya adalah ini. Nah, kalau kita lihat di sini baris pertama dari D atau dari AX gitu ya, adalah Y min C, dan baris pertama dari D di sini adalah I0 plus I0, maka kita punya Y min C sama dengan I0 plus G0, dan ini sama dengan ini. Y min C sama dengan I0 plus G0, dan baris keduanya adalah untuk D yang diperoleh dari AX ini ya, jadi baris keduanya adalah -BY plus C di sini, dan baris kedua dari D yang ada di sini adalah A. Berarti kita punya -BY plus C sama dengan A. Dan ini sama juga dengan persamaan pada sistem 3.23. Seperti itu ya. Nah, jadi benar bahwa dengan membentuk sistem ini dalam matriks-matriks gitu ya, matriks koefisien, matriks variabel, dan matriks konstanta, maka kita akan punya persamaan seperti ini. Ya, baik. Selanjutnya kita membahas tentang vektor sebagai matriks khusus. Tadi sebetulnya saya juga sudah menyinggung ya bahwa vektor itu adalah suatu matriks yang terdiri dari satu baris atau satu kolom saja. Banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks ini akan membentuk orde dari matriks. Oke, nah matriks A kita tahu tadi ya, secara umum matriks A ini bentuknya seperti ini ya, maka matriks A ini memiliki M buah baris dan N kolom, maka kita sebut A sebagai matriks yang berorde M kali N. Lalu untuk
matriks X, ya matriks X ini adalah matriks yang terdiri dari satu kolom dan n buah baris. Saya kembali ke sini ya. Dan juga matriks D pun demikian, hanya memiliki satu buah kolom saja. Nah, matriks seperti ini yang hanya terdiri dari satu kolom itu dapat disebut sebagai vektor kolom, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mengatur variabelnya sehingga susunannya horizontal? Jadi matriks yang terdiri dari satu kolom ini menjadi matriks yang terdiri dari satu baris. Nah, maka matriks seperti itu, ya matriks yang hanya terdiri dari satu baris ini disebut sebagai vektor baris, yang mana ukurannya adalah 1 kali M, satu baris n kolom. Sorry, 1 kali n, satu baris dan n kolom. Seperti itu ya. Oke, ya baik. Selanjutnya kita akan menentukan solusi dari sistem persamaan linear dengan aturan Cramer. Oke, kenapa perlu solusi ya? Karena memang kita akan mengetahui nilai-nilai dari masing-masing variabelnya berapa, gitu kan? Ya, seperti itu. Nah, jadi pertama kita tuliskan dulu SPL-nya dalam bentuk seperti ini. Nah, sebenarnya ini matriks konstantanya saya ganti dengan B1 sampai Bn ya, tidak apa-apa ya kalau tadi D1 sampai Dn saya ganti sekarang dengan B1 sampai Bn gitu ya. Nah, oke. Nah, jika determinan dari A tidak sama dengan 0, maka solusi dapat ditentukan satu persatu. Jadi solusi dari X1, X2, X3 sampai Xn kita bisa tentukan. Bagaimana langkah-langkahnya? Pertama kita harus tentukan dulu determinan dari A. Nah, caranya sudah saya jelaskan di video sebelumnya yang berjudul determinan ya. Nah, setelah itu kita tentukan AI gitu ya. Nah, di mana AI ini adalah matriks A dengan kolom ke ini diganti oleh B, diganti oleh ini. Jadi misalnya A1. A1 berarti matriks A ini tapi yang ini saya ganti dengan B1 sampai Bn gitu. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya A2 nih, saya mau nyari A2 ya, berarti kolom keduanya saya ganti dengan ini. Contohnya seperti ini. Ini adalah A2. Jadi kolom kedua saya ganti dengan B gitu. Baik. Selanjutnya kita hitung determinan dari AI. Nah, kalau sudah hitung determinan dari AI, maka kita akan dapatkan XI, di mana XI ini adalah determinan dari AI dibagi determinan dari A. Mudah ya? Oke, saya berikan contohnya. Kalau misalnya kita punya solusi SPL seperti ini, persamaan pertamanya adalah A plus C sama dengan 4, persamaan keduanya adalah A min B sama dengan min 1, dan persamaan ketiganya adalah 2B plus C sama dengan 7. Nah, saya buat dulu ini dalam matriks koefisien. Matriks koefisiennya adalah di sini koefisien dari A adalah 1, koefisien dari B adalah 0, dan koefisien dari C adalah 1. Berarti baris pertama isinya 1, 0, 1. Gini. Baris keduanya 1, min 1, 0, karena koefisien dari C-nya 0 di baris kedua. Berarti 1, min 1, 0. Baris ketiganya adalah 0, 2, 1. Itu seperti ini. Ini adalah matriks A-nya. Ya. Nah, berarti kita harus cari dulu determinan dari matriks A. Cara menentukan determinan ini di sini saya gunakan ekspansi kofaktor pada baris pertama ya. Jadi 1 dikali determinan dari ini ditambah 0 dikali determinan dari ini ditambah 1 dikali determinan dari ini gitu ya. Jadi seperti ini. Oke, 1 dikali determinan dari ini adalah min 1 kali 1 dikurang 2 kali 0. Min 1. 1 kali min 1, min 1. Lalu yang ini 1 dikali determinan dari ini. Determinan dari ini adalah 1 kali 2 dikurang 0 kali min 1. Yaitu 2. Ya, jadi min 1 ditambah 2 sama dengan 1. Ini adalah determinan dari matriks A. Nah, pertanyaannya ini adalah tentukan solusi dari B nih. Berarti B-nya tuh berapa gitu ya. Pertanyaannya B-nya berapa. Nah, kalau begitu, karena yang ditanyakan adalah B, maka kita akan cari A2 gitu ya. A2 karena B di sini merupakan variabel kedua gitu ya. Nah, saya cari A2 berarti karena saya mau mencari B, maka saya cari A2. A2 itu adalah dari matriks A diganti kolom keduanya dengan ini, dengan B. B-nya adalah 4 min 1, 7 ya. Jadi A2 itu adalah seperti ini. A2 atau AB ya, bisa saya langsung tulis AB. Seperti ini, cari determinannya, caranya sama seperti tadi. Saya lakukan dengan menghitung determinan berdasarkan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama.
Jadi di sini 1 dikali ini ya, 1 pangkat 1 plus 1 sih ya. Tapi karena 1 plus 1 ini genap, berarti 1 pangkat genap nilainya 1. Kayak ini. M1-1-nya adalah min 1071. Nih. Ditambah 4, ditambah min 1 pangkat 1 plus 2, karena 4 ini berada pada baris ke-1 kolom ke-2. Sedangkan min 1 pangkat 1 plus 2 ini adalah min, gitu ya. Jadi min 1, gitu ya. Jadi min 1 dikali nilai ini, dikali 4, baru dikali dengan determinan dari sisanya. Sisa ketika ini dihapus, baris pertama, kolom keduanya dihapus. 1, 0, 0, 1 sisanya. Oke, ditambah lagi 1 dikali min 1 pangkat, ini adalah baris pertama kolom ketiga. Jadi min 1 pangkat 1 plus 3, 4. Min 1 pangkat 4 adalah 1. Jadi 1 dikali 1 dikali sisa M13. M13 itu adalah yang ini sisanya. Sisa dari penghapusan baris pertama kolom ketiga. Oke, kita cari determinan ini, determinan ini, dan determinan ini. Untuk yang ini, determinannya adalah min 1 kali 1 dikurang 7 kali 0. Jawabannya adalah min 1. Untuk yang ini determinannya adalah min 1 ya, 1 dikali 1 dikurang 0 kali 0, 1. Untuk yang ini determinannya adalah 1 kali 7 dikurang 0 kali min 1, yaitu 7. Ya, jadi 1 dikali min 1 dikurang 4 dikali 1 ditambah 1 dikali 7. Ini ya sama dengan min 1 dikurang 4 tambah 7 sama dengan 2. Jadi determinan dari AB adalah 2. Maka B sama dengan determinan dari AB dibagi determinan dari A. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi variabel B nilainya adalah 2. Gitu. Kalau kalian ingin tahu nilai dari variabel A, bagaimana? Ya sama saja caranya seperti tadi. Kita cari determinan dari A, tadi sudah ya diperoleh. Lalu kita cari determinan dari A. AA ini adalah diperoleh dari A dengan kolom pertamanya diganti dengan B. Kenapa kolom pertama? Karena A ini adalah variabel pertama. Gitu ya. Nah, jadi di sini 4 min 1/7-nya ini untuk mengganti kolom pertama. Jadi kita punya matriks AA seperti ini. Kita cari determinan dari matriks A. Yaitu, misalnya saya mau cari determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Jadi pertama 4 dulu ya, yang ini, dikali oleh min 1 pangkat 1 plus 1. Kenapa 1 plus 1? Karena 4 ini ada di posisi baris pertama kolom pertama. Min 1 pangkat 1 plus 1 itu adalah min 1 pangkat 2. Dan nilainya adalah 1 gitu ya. Jadi 4 dikali 1 dikali M11, yaitu dihapus baris pertama kolom pertama, yaitu yang ini. Ya, yang ini. Nah, lalu yang kedua 0. 0 dikali C12. C12 apapun C12-nya karena 0 berarti kita hasilnya adalah 0 gitu ya. Lalu yang ketiga 1 dikali min 1 pangkat 1 plus 3. 1 plus 3 itu 4. Min 1 pangkat 4 itu 1. Ya, jadi 1 dikali 1 dikali M13. M13 itu kita hapus baris pertama kolom ketiga. Dihapus berarti tinggal ini. Ini. Ya, ini adalah M13. Oke, nah jadi kita cari determinan dari ini berapa? Min 1 kali 1 dikurang 2 kali 0, yaitu min 1. Lalu determinan dari ini berapa? Min 1 kali 2 dikurang 7 kali 1, yaitu min 2 dikurang min 7. Jadi ini 4 dikali min 1 ditambah 1 dikali min 2 min 7. Min 2 min 7 itu adalah min 2 plus 7, yaitu 5. Ya, jadi 1 dikali 5. Jadi yang ini 4 dikali min 1, min 4 ditambah 5, sama dengan 1. Jadi determinan dari AA-nya adalah 1. Maka A itu adalah sama dengan determinan dari AA dibagi determinan dari A. Determinan dari A kita udah tahu tadi ya, 1. Jadi 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi nilai dari variabel A adalah 1. Variabel C bagaimana? Coba kalian cari sendiri ya jawabannya. Oke, semoga cukup ya. Contoh ini cukup dapat dipahami ya. Nah, lalu bagaimana penerapan dari aturan Kramer tersebut pada model pasar dan pendapatan nasional? Nah, jadi ingat kembali ya, ini adalah model pasar, tadi juga sudah dibahas di bagian awal. Kita punya model pasar ini dan kita punya matriks koefisiennya seperti ini gitu ya. Maka kalau A-nya seperti ini, maka kita punya A1. A1 itu adalah matriks untuk koefisien pertama.
yaitu P1. Saya boleh tulis A1, boleh juga ditulis A P1, boleh gitu ya. Nah, diperoleh dengan cara mengganti baris kolom pertama dari A dengan ini, dengan B-nya. B-nya adalah min C0 dan min gamma 0. Atau pada bagian pertama tadi kita kalau tidak salah menuliskan dia sebagai D ya gitu, sama saja. Ya, jadi ini saya ganti baris pertamanya dengan kolom pertama. Saya ganti kolom pertama di sini dengan B. Ini untuk A1. Untuk A2-nya berarti dari sini, kolom keduanya saya ganti dengan B. Ya, berarti seperti ini. Ya. Nah, maka kita untuk menentukan P1-nya berapa dan P2-nya berapa, kita tinggal cari determinan dari A, determinan dari A1, dan determinan dari A2. Determinan dari A itu adalah determinan dari ini, gitu. Karena matriksnya berukuran 2 kali 2, maka determinannya adalah ini dikali ini, dikurang ini kali ini. C1 dikali gamma 2 dikurang C2 dikali gamma 1. Ini adalah determinan dari A. Determinan dari A1 adalah min C0 dikali gamma 2 dikurang C2 dikali min gamma 0. Gitu. Jadi seperti ini. Min C0 gamma 2 ditambah C2 gamma 0. Ya. Ini adalah determinan dari A1. Determinan dari A2 adalah C1 dikali min gamma 0 dikurang min C0 dikali gamma 1. Berarti ini C1 dikali min gamma 0 sama dengan min C1 gamma 0. Dikurang min C0 gamma 1, yaitu sama dengan ditambah C0 gamma 1. Gitu ya. Jadi seperti ini. Ini untuk determinan dari A2. Seperti ini. Oleh karena itu, P1 adalah determinan dari A1 dibagi determinan dari A. Ya, determinan dari A1 itu adalah ini, determinan dari A-nya ini. Berarti P1 bintang adalah ini dibagi ini. Seperti ini. Dan P2 bintangnya adalah determinan dari A2 dibagi determinan dari A. Determinan dari A2-nya adalah ini, yang dituliskan di sini, dibagi determinan dari A. Seperti ini. Maka kita punya P1 bintang adalah ini, dan P2 bintang adalah ini. Ya. Dan ini sudah pernah saya bahas juga di bagian di video yang berjudul analisis equilibrium dalam ekonomi, dan memang kita dapatkan dengan cara mensubstitusi, menghilangkan variabel gitu ya. Pada bagian tersebut kita gunakan cara itu gitu ya, cara menghilangkan variabel untuk menentukan P1 dan P2-nya. Kita dapatkan nilai ini dan ini. Di sini kita menentukan P1 dan P2-nya dengan dengan aturan Cramer seperti itu ya. Nah, apa sih artinya P1 dan P2 ini? Saya ulang lagi juga ya, berdasarkan definisi dari equilibrium. Jadi, equilibrium dari kuantitasnya dapat diperoleh dengan menetapkan P1-nya adalah P1 bintang dan P2-nya adalah P2 bintang. Jadi, kalau misalkan kita punya P1 bintangnya ini dan P2 bintangnya ini, maka equilibrium ini dapat kita capai, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana penerapan dari metode Cramer pada model pendapatan nasional. Jadi di sini kita akan menentukan nilai penyelesaian gitu ya. Jadi nilai Y dan C yang memenuhi kedua persamaan ini ya. Nah, model pendapatan nasional ini seperti ini ya. Kita juga sudah singgung tadi di bagian awal gitu ya. Dan ini bisa kita tuliskan dalam bentuk SPL yang standar seperti ini, gitu ya. Dari sini kita bisa dapatkan matriks koefisiennya ya, di mana matriks koefisien itu untuk baris pertamanya adalah 1 dan min 1, karena di sini koefisien dari C-nya 1 dan koefisien dari Y-nya 1 dan koefisien dari C-nya adalah min 1. Jadi seperti ini. Lalu untuk baris keduanya adalah min B dan 1, karena koefisien dari Y-nya di sini min B dan koefisien dari C-nya adalah 1. Seperti ini. Lalu untuk I0 plus G0 dan A ini menjadi matriks B-nya gitu ya, matriks konstantanya. Nah, oke. Nah, jadi kita udah dapatkan A-nya nih seperti ini. Oke, nah, jadi bagaimana nilai Y-nya gitu dan C-nya? Nah, pertama Y dulu ya. Nah, Y ini adalah variabel pertama. Kenapa variabel pertama? Karena di sini memang dia dianggap sebagai variabel pertama. Kita lihat koefisiennya muncul di bagian pertama gitu kan. Nah, jadi ini adalah variabel pertama. Nah, berarti kita untuk menentukan nilai C, kita harus cari A1 gitu ya. Nah, A1 itu adalah diperoleh dengan cara mengganti kolom pertama dari A dengan ini ya, dengan B gitu ya. Nah, jadi A1-nya itu seperti ini. A1-nya seperti ini. Kolom pertamanya adalah B
dan kolom keduanya adalah kolom kedua dari A-nya, gitu ya. Seperti ini. Oke, lalu untuk menentukan C-nya kita harus cari A2, di mana A2 ini adalah matriks yang diperoleh dari A dengan mengganti kolom kedua dengan B. Ya, jadi seperti ini, kolom pertamanya tetap sama dengan kolom pertama dari A dan kolom keduanya dari A2 ini adalah yang ini, ya, ini, gitu ya. Oke. Nah, jadi kita udah cari A1 dan A2-nya, lalu kita cari determinannya. Determinan dari A1, determinan dari A2, dan juga determinan dari A. Gitu ya. Determinan dari A1 itu adalah ini, ditulisnya seperti ini. Nah, berarti hasilnya adalah determinan dari A1 ini adalah ini dikali ini dikurang ini dikali ini. I0 plus G0 dikali 1 dikurang A dikali minus 1. Berarti sama dengan I0 plus G0 ditambah A. Sedangkan determinan dari matriks A adalah 1 dikali 1 dikurang min B dikali minus 1. Jadi 1 dikurang B. Gitu ya. Nah, maka Y bintangnya adalah ini nilainya. Nah, lalu C bintangnya adalah determinan dari A2 dibagi determinan dari A. Determinan dari A2-nya adalah 1 dikali A dikurang min B dikali I0 plus G0. 1 dikali A adalah A dikurang dari min B kali I0 plus G0. Dikurang min B itu sama dengan plus B ya. Jadi seperti ini. Lalu determinan dari A-nya tadi udah kita dapat, yaitu 1 per B. Jadi C bintangnya adalah ini nilainya. Dan ini pun kita sudah dapatkan sebetulnya dengan cara yang awal, dengan cara dengan cara penghapusan variabel dan sebagainya ya, yang kita bahas pada video yang berjudul analisis equilibrium dalam ekonomi. Seperti itu ya. Jadi kita bisa melakukan berbagai cara sebetulnya untuk menentukan solusi dari SPL, untuk menentukan solusi dari model. Seperti itu ya. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Saya Rismawati Ramdhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.